Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi dinamika biosfer kelas 11 nih. Seputar bioma. Nah, bioma apa yang akan kita pelajari? Kita akan coba mendeskripsikan tentang bioma sabana ya atau savana biom. Nah, ini tentunya ada banyak jenis-jenis bioma ya, nanti akan dibahas insya Allah semuanya. Kita akan coba lihat bioma sabana seperti apa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya update terus nanti materi-materi di channel geografi ini ya. Oke. Apa sih yang dinamakan bioma sabana itu ya atau savana? Savana itu bioma yang berupa padang rumput yang diselingi tumbuhan kayu. Ini definisi uh, sederhananya gitulah ya. Jadi padang rumput tapi dia ada tumbuhan kayunya. Seperti ini coba di bawah lihat. Nah, ini ada padang rumput, kemudian ini ada tumbuhan kayu yang tinggi. Ini biasanya kalau di Afrika kan buat jerapah ya makanannya. Nah, ini juga lihat jerapahnya kan. Nah, ini tumbuhan kayu ini jenisnya biasanya itu akasia, kalau di Nusa Tenggara itu ada lontar biasanya. Nah, jadi sabana itu padang rumput itu ya pada dasarnya padang rumput tapi dia ada tumbuhan kayunya gitu. Kita coba lihat. Nah, ini pohon akasia tuh kayak gini. Tadi ya sama kan. Ini vegetasi yang umum dijumpai di ekosistem sabana. Bentuknya seperti tudung atau payung ini ya. Jadi hewan-hewan tuh biasa berteduh di sini. Kalau enggak ya makan, si jerapahnya makan karena lehernya panjang kan untuk mencapai daun-daun di atas sini. Gitu. Jadi ini di Afrika kayak gini. Di Indonesia juga ada yang seperti ini ya. Di Baluran tuh di Jawa Timur juga ada. Nanti kita akan lihat contoh gambarnya. Jadi ini yang pertama, ini vegetasi khas di sabana. Kemudian kalau yang kedua, nah ini pohon lontar. Pohon lontar itu banyak dijumpai di sabana kalau di Indonesia di Nusa Tenggara. Ini sering juga dicabut ya untuk ditanam di kota-kota kan perumahan elit biasanya ada kayak gini ada. Ini pohon lontar. Ini khas sabana Nusa Tenggara itu kayak kipas gitu ya daunnya kan. Oke ya, jadi itu dua jenis vegetasi khas yang umum dijumpai pada bioma sabana. Kemudian, ciri-ciri bioma sabana itu seperti apa? Nah, oke, yang pertama nih, lokasi dari sabana itu dia ada di sekitar Katulistiwa, jadi di ekuator. Ya, tidak ada sabana itu muncul di iklim yang dingin ya, ada saljunya gitu, enggak kayaknya. Jadi dia dominan di situ daerah hangat. Curah hujannya sedang antara 100 sampai 150 mm per tahun ini. Ya, kalau hutan hujan kan 500.000 ke atas ya. Ini menengah 100 sampai 150. Kemudian si sabana ini dia dapat berubah jadi semak kalau kemarau ya, panas, musim panas. Kemudian dia bisa juga jadi hutan basah kalau banyak airnya gitu. Nah, jadi ini sifat dari sabana seperti itu. Kemudian tingkat penyerapan air tinggi karena banyak akar-akar dari rumputan ya, dia itu kan untuk infiltrasi ya, sarana infiltrasi, jadinya penyerapan air tinggi. Kemudian suhu udara cenderung panas sepanjang tahun. Ini karena posisinya ada di lintang tropik tadi kebanyakan. Sabana juga menjadi habitat karnivor dan herbivor. Ini kayak si jerapah ini kan herbivora ya. Yang karnivornya kayak nanti ada kan singa, kemudian cheetah dan hiena dan lain-lain itu ya. Ini ciri-ciri bioma sabana secara umum tadi ya. Jadi seperti ini gitu. Nah, di mana lokasi sebaran sabana ini yang ada eh, warna arsiran yang merah itu ya. Semuanya ada di lintang tropik ini kan. Ya Indonesia punya gitu kan. Kemudian ini ada Kongo ya, Ethiopia, mungkin Brasil tuh ada sebagian sabana dijumpai ya gitu. Jadi dia di tengah gitu ya. Nah, kalian harus paham pokoknya misalkan negara mana yang ada sabananya misalkan ini X ada Y gitu kan harus sampai paham seperti itu ya blank mapnya peta butanya.
Kalau saya di kelas sering ngasih soal kayak gitu, kalau nggak diarsir kayak gini, kalau nggak ditanya X ini negara apa, itu kan nyambung ke pengetahuan lokasi ya, itu kaitan negaranya dengan negaranya gitu. Oke, lanjut. Oke, fauna sabana. Nah, ini faunanya pasti kalian tahu ya. Ini ada gajah, zebra, cheetah, hina, ya kemudian ini singa ya. Masih banyak lagi yang lain, misalkan ada banteng, ada ya, kemudian ada macam-macam ya, ada eh, apalagi kuda nil ada nggak ya? Kemudian yang semacam yang hidup di kubangannya kayak kuda nil mungkin bisa ya, kalau ada sungainya gitu. Oke, ini hewan-hewan khas sabana yang kayak gini. Ini karnivora ya. Ini yang herbivore-nya ini. Burung bangkai juga ada ya. Burung bangkai itu yang biasa nungguin sisa-sisa hewan yang mati gara-gara dibunuh karnivora ya. Ada burung bangkai biasanya. Ikut nimbrung juga tuh di sabana. Kemudian ini apakah di Indonesia ada sabana? Tadi ada. Nah ini kayak tadi pohon yang kayak tudung ini akasia. Ini sabana dapat dijumpai di Nusa Tenggara dan Baluran. Ini di Baluran ya, ada habitat rusa, ada bangau juga. Nah ini akasia ini. Ini akasia, tapi kan gak ada jerapah di sini. Ya tidak ada jerapah. Ada juga kera ya. Kalau nggak salah itu ada kera di Baluran, di Taman Nasional di ujung Jawa Timur sana itu. Karena saya pernah dulu lewat tuh banyak kera-kera juga. Nah, ini kayak gini, ini kayak lurus gini ya. Oke, kemudian ini sorry, balik lagi back. Nah ini sabana yang di Flores kayak gini kenampakannya. Vegetasinya agak beda ya. Tumbuhan kayunya kayak cemara-cemara gitu. Tapi ini ada yang lontar tadi ada juga. Ini hanya beberapa aja. Ini di lokasinya saya lupa ya namanya. Jadi ini kayak gini sabananya. Mirip di Eropa gitu. Tapi gersang. Ada juga jenis yang lain yang ada kuda Sumbawa, kemudian ada nanti penggembalaan apa sapi juga ada gitu. Ya, jadi ini karena padang rumput kan itunya apa makanannya herbivore gitu ya. Jadi cocok untuk kegiatan peternakan gitu. Oke, lanjut. Pemanfaatan sabana seperti apa? Nah, ini banyak sekali sebetulnya. Yang pertama sebagai habitat berbagai jenis flora fauna yang harus dilestarikan. Ya kayak tadi ya, kalau misalkan di Afrika ya ada cheetah, ada singa, ada zebra, itu kan makhluk-makhluk yang hewan yang dilestarikan ya. Pohon lontar, pohon akasia juga harus dilestarikan, jangan sampai hilang begitu saja, dicabut, dipindahin ke kota, di perumahan, enggak ya. Kemudian di Indonesia tadi kan habitatnya di Taman Nasional apa Baluran juga kan ada rusa, ada monyet gitu kan, ada bangau, itu harus dilestarikan. Kemudian sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air karena tadi sifatnya kan cepat menyerap air ya, karena ada akar-akarnya banyak rumput gitu. Kemudian menjaga keseimbangan alam ini ya dari peristiwa predator di predasi di dalam ekosistem bioma sabana, kemudian dari sifatnya tadi menyerap air itu menjaga keseimbangan ekosistem alam sebetulnya. Kemudian sumber makanan bagi hewan ini kayak tadi ya rumput-rumputan, kemudian akasia itu juga daunnya jadi sumber makanan bagi hewan. Kemudian lokasi spot wisata terkait tadi kayak sabana yang di Flores kan bagus ya. Jadi view-nya, pemandangannya kan bagus. Di Lombok juga ada bagus kan, di Pulau Komodo juga, Pulau Inka itu, Inca itu kan bagus ya. Itu buat wisata. Di Afrika juga sama ada wisata tur sabana itu kan. Delta Okavango biasanya atau apa ya gitu. Kemudian savana juga untuk kegiatan penelitian ini bisa ya. Penelitian hewan, tumbuhan, kemudian penelitian ekologis pokoknya gitulah. Ini bisa juga dimanfaatkan seperti itu. Ya, nanti kita bisa melihat seperti apa fungsi dari sabana ini ya bagi makhluk hidup ekosistem, bagi manusia juga gitu. Oke, nah jadi itu untuk pembahasan
bioma sabana, dari mulai definisi jenis hewan, ya, vegetasi, karakteristik sampai peta sebaran, dan ya di Indonesia seperti itu ya, ada contohnya ada di Jawa Timur dan di Nusa Tenggara. Seperti itu. Silakan dibaca ulang lagi atau dicek lagi materinya di sumber lainnya ya untuk menambah referensi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan silakan share, subscribe channelnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.